Perkenalkan, semuanya kami dari kelompok 5 berpikir komputasional 03, di mana kami akan mempresentasikan hasil programming case 5 kita, di mana tentang smart parking thought detection device. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Omar, teman saya Zaki, Andra, dan juga Faisa. Baik, outline dari presentasi kami di sini adalah berdasarkan daftar isi yang telah kami buat, yaitu yang pertama adalah header dan library imports, yang kedua itu ada class slot parkir, yang ketiga itu ada class sistem parkir, yang keempat itu ada fungsi utilitas, yang kelima ada program utama, dan yang keenam itu adalah output yang dihasilkan dari program kami. Perkenalkan, nama Faisa Bayi, NPM 2506598570. Di sini untuk bagian 1, bagian header dan library imports. Di sini kami mengimport dua, yaitu ada random dan juga import time. Di sini kami mengimport random karena di alat ini tidak ada sensor yang mendeteksi apakah slot parkir itu terisi atau kosong, 1 atau 0. Jadi kami menggunakan import random supaya bisa mensimulasikan data tersebut. Kemudian untuk import time di sini kami gunakan supaya sistem ini bisa berjalan secara berkala dan juga kita ada interval waktunya, jadi biar siklusnya itu ada jeda. Di sini kita intervalnya 2 detik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diendra Abidza Sari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagian 2, yang dimana kenapa memakai paradigma OOP atau kelas. Nah, di sini itu menggunakan paradigma OOP supaya setiap slot parkir itu dianggap sebagai suatu objek yang berdiri sendiri. Jadi setiap slot itu punya data sendiri seperti ID slot, area, jarak ke pengguna, dan status. Terus dengan kelas ini data dan fungsi digabung menjadi satu tempat. Ini namanya itu enkapsulasi. Jadi lebih rapi, lebih mudah diatur, dan kalau jumlah slot parkirnya banyak, tetap gampang dikelola. Nah, yang kedua, kenapa nilai sensor itu 0 atau dengan status kosong? Jadi, nilai sensor dianalisasi kalau 0 itu statusnya kosong. Karena kalau objek pertama dibuat, sistem menganggap belum ada kendaraan yang terdeteksi. Terus, ini juga dilakukan untuk mencegah error atau status yang tidak jelas karena data sensor itu belum masuk. Jadi, objek selalu punya kondisi awal yang valid. Nah, yang ketiga itu kenapa memakai if else di metode perbarui status. Nah, sensor hanya menghasilkan data binar, yaitu 0 atau 1. Karena itu digunakan seleksi if else untuk menerjemahkan angka menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nah, jadi contohnya misalnya 0 itu sama dengan dia bakal terisi kosong. Kalau 1 bakal terisi. Nah, terus kalau jadi if else itu berfungsi sebagai penghubung antara data sensor dan tampilan informasi pada sistem. Nah, sebelumnya terima kasih. Oke, selanjutnya untuk bagian 3, yaitu kelas dari sistem parkir itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita menggunakan self.daftar_slot, di mana untuk value tersebut menggunakan list. Nah, kenapa kita harus menggunakan list? Karena dalam metode inisialisasi awal, kita mendefinisikan wadah untuk menyimpan semua slot parkir yang tersedia. Nah, slot parkir itu bisa bertambah atau berkurang kapan saja. Sistem secara otomatis mengelola ukuran memori di belakang layar tanpa perlu restart dari server itu sendiri. Nah, kemudian adalah akuisisi dan olah oleh status. Nah, mengapa kita menggunakan get pada dictionary alih-alih menggunakan akses indeks biasa? Nah, karena pada metode ini memeriksa apakah ID ada. Jika tidak ada, jika tidak ada, maka tidak akan error, tapi dikembalikan kepada nilai default, sehingga antisipasi jaringan ketika error. Nah, kemudian ada namanya mekanisme fail-safe, di mana dengan menetapkan nilai default menjadi 0, sistem dengan aman akan mengasumsikan slot dari sensor yang mati tersebut dalam keadaan kosong. Nah, ini memastikan operasional aplikasi dan dashboard tetap stabil meskipun terjadi gangguan hardware ringan di lapangan. Oke, lanjut pada bagian selanjutnya. Untuk fitur cari unsole slot atau underscore terdekat, di mana ini untuk mencari
lokasi parkir kosong yang meternya paling dekat dengan pintu masuk. Nah, untuk sistem ini menggunakan greedy algorithm. Nah, di mana minimum underscore jarak itu menggunakan float. Nah, kenapa kita menggunakan float? Nah, float ini bertugas untuk menjamin keabsahan logika dan memastikan jarak berapapun dari slot kosong pertama yang diperiksa hasilnya tidak sama dengan tak hingga, karena kita tidak mungkin jarak dari pintu masuk kepada slot kosong terdekat itu sama dengan tak hingga, karena tidak akan terdefinisi. Nah, kemudian untuk dashboard terminal atau CLI, sistem ini dirancang untuk dapat dijalankan di terminal dengan rapi menggunakan mode tampilkan dashboard. Nah, di mana ada beberapa aturan penggunaan. Yang pertama itu kurang dari dan lebih besar dari. Nah, jika kita menggunakan kurang dari, maka spacingnya akan merujuk pada kiri. Dan jika menggunakan lebih besar dari, maka spacingnya akan menjor kepada kanan. Dan untuk angka 6 dan 10 yang kami gunakan, ini berarti 6 tersebut merupakan panjang dari kotak yang digunakan atau jarak 6. Dan kemudian untuk 10 itu berarti ukurannya sebesar 10. Dan karakter dari live alignment ini dan alokasi lebar ini digunakan untuk membuat UI yang scannable, profesional dan profesional. Dan berikut adalah tampilan formatting yang berantakan dan juga tampilan formatting yang rapi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Omar Hakim Putra Pane dengan NPM 2506588.